Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di YouTube channel gue di Rizky Widianto Vlog. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue mungkin pengen sharing aja ke teman-teman semuanya, terutama teman-teman semuanya nih yang baru mau berkecimpung di dunia kefarmasian, lebih tepatnya ketika teman-teman semua fresh graduate yang lulusan D3 farmasi sebagai vokasi farmasi, dan juga yang S1 farmasi plus apoteker menjadi seorang apoteker. Oke, jadi buat teman-teman semua nih yang istilahnya baru banget lulus sebagai seorang apoteker, sebagai seorang tenaga kefarmasian, jadi teman-teman semua nggak usah takut yang namanya pengen bekerja di dunia kefarmasian, terutama di farmasi pelayanan. Kenapa? Pengalaman gue itu, jadi gue juga nggak hebat juga sebagai seorang tenaga kefarmasian di bagian pelayanan. Jadi gue juga butuh proses yang cukup panjang, dari A sampai Z itu udah gue laluin seperti itu. Jadi gue misalnya sekarang udah di Z, jadi gue udah pernah di A yang paling basic banget, dan juga gue nggak paham dan juga gue nggak ngerti apa sih fungsi obat A, apa sih fungsi obat B, apa sih fungsi obat C, alat kesehatannya itu apa aja. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman semua nih yang fresh graduate tentunya, jadi teman-teman semua jangan ngerasa teman-teman itu semua bodoh, jangan ngerasa teman-teman semua itu nggak mempunyai keilmuan seperti itu. Memang misalnya teman-teman semua nggak mempunyai keilmuan kefarmasian, akan tetapi di sini nih teman-teman semua diuji, yaitu skill dari bertanya, skill dari menangkap pengetahuan, menangkap ilmu pengetahuan yang dalam seperti itu. Jadi teman-teman semua, walaupun teman-teman semua nggak ngerti, walaupun teman-teman semua misalnya udah di hire nih, tapi teman-teman semua masih belum ngerti apa-apa, teman-teman semua kan mempunyai rasa ingin tahu, teman-teman semua kan mempunyai curiosity, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Ya udah, teman-teman semua bertanya kepada senior teman-teman semua, yang mana ketika teman-teman semua dalam tanda kutip teman-teman semua diomelin senior, teman-teman semua ya harus rela gitu ya, harus yang namanya harus legowo, kalau orang Jawa bilang harus legowo. Misalnya ada senior yang ngomelin teman-teman yang mau berproses gitu. Kenapa? Karena senior itu ngomelin teman-teman semua bukan berarti senior itu galak, tapi teman-teman semua, senior itu care ke teman-teman semua. Kenapa? Karena teman-teman semua harus dipush untuk cepat bisa seperti itu, bukan galak. Jadi ya teman-teman semua kan, misalnya teman-teman semua nggak mempunyai keilmuan, ya teman-teman semua ketika diomelin terima aja seperti itu. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena berproses itu nggak bisa instan. Yang namanya berproses itu kita harus mempunyai proses step by step untuk mencapai target kita seperti itu intinya. Jadi teman-teman semua yang mau berkecimpung terutama di bidang kefarmasian, terutama di bidang kefarmasian pelayanan, ya teman-teman semua harus mau mencoba, harus berani, dan harus mau bertanya kepada teman-teman semua yang senior, dan juga jangan takut untuk diomelin sama senior teman-teman semua. Karena apa? Karena teman-teman semua harus bisa di dunia kefarmasian. Teman-teman semua lebih baik diomelin senior daripada teman-teman semua diomelin pasien. Kenapa? Terutama teman-teman semua yang berdinas di farmasi rawat jalan, gak mengerti akan basic-basic dari kefarmasian, tapi ada pasien menanyakan fungsi dari obat A, obat B, obat C, cara penggunaan betadine dose, cara penggunaan suppositoria, cara penggunaan pamol suppositoria, lalu cara melarutkan atau rekonsiliasi dari obat sirup krim itu seperti apa. Nah, teman-teman semua nggak tahu nih, ini kok orang farmasinya nggak tahu ya, padahal kan dia sekolah farmasi. Misalnya seperti itu. Bukannya gue nakutin, bukannya apa, karena ketika gue share seperti ini, karena ya gue pernah di posisi teman-teman semua yang takut, yang ragu untuk bisa memberikan informasi dan edukasi kepada pasien seperti itu. Intinya adalah teman-teman semua mau bertanya
dan mau untuk menggali informasi secara dalam kepada teman-teman semua yang udah pada senior nih. Intinya teman-teman semua tanya, "Kak, ini cara ngeracik ini gimana sih? Kak, cara untuk rekonsiliasi atau cara melarutkan untuk obat sirup kering itu berapa mili sih? BUD dari sediaan tetes mata itu berapa hari sih? Kak, untuk penggunaan obat itu fungsinya apa sih?" Intinya teman-teman semua adalah ingin tahu. Nah, ketika dari rawat jalan misalnya nih teman-teman semua, nah misalkan rawat inap, misalnya ke IGD, ke kamar operasi, itu untuk alkes-alkesnya itu beda-beda guys. Misalnya teman-teman semua udah paham dia farmasi rawat inap, farmasi IGD. Nah, untuk di kamar operasi itu lebih advance lagi, walaupun BMHP bahan medis habis pakainya seperti itu. Misal hasil ventilator itu apa, lalu ada chamber, lalu ada implan. Nah, itu di farmasi kamar operasi. Nah, teman-teman semua misalnya nih yang basic-basic dulu aja ya teman-teman semua ketahui, itu fungsi dari obat A, obat B, obat C, obat D, lalu untuk cara penggunaannya, lalu cara memberikan informasi dan edukasi kepada pasien seperti apa. Lalu intinya adalah teman-teman semua harus cepat tanggap, harus cepat mengerti. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika teman-teman semua udah di farmasi pelayanan ataupun di farmasi komunitas, teman-teman semua nggak selamanya bakal didampingi oleh senior. Pada contoh kasus saya, ketika teman-teman semua sebagai seorang leader, sebagai seorang apoteker, tentunya teman-teman semua leader dari shift itu. Misalnya teman-teman semua bekerja, teman-teman semua yang sebagai seorang apoteker, nah sedangkan yang 3 lainnya sebagai seorang TTK. Nah, teman-teman semua yang memimpin seperti itu. Intinya adalah teman-teman semua harus cepat mengerti, harus cepat tanggap, harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dan juga harus banyak bertanya. Gak usah pernah takut. Misalnya senior galak, ya udah deketin terus aja. Intinya ketika senior galak itu ya udah tanya, yang penting tanya, lalu mendapatkan informasi kepada senior, lalu teman-teman semua bisa mengedukasi kepada pasien. Intinya teman-teman semua lebih baik diomelin senior daripada diomelin pasien. Seperti itu. Intinya adalah berproses, nggak apa-apa banget mulai dari nol, nggak apa-apa banget mulai dari nol, nggak apa-apa banget mulai dari nol. Kenapa gue selalu memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman semua? Karena gue pernah di posisi teman-teman semua, gue mulai dari nol. Itu intinya teman-teman semua berproses. Jadi teman-teman semua gak usah takut, karena gue di sini juga gue masih berproses untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pasien secara baik, memberikan informasi obat A, obat B, obat C juga gue harus untuk memberikannya secara baik dan benar dan tepat juga. Seperti itu. Intinya ada teman-teman semua gak usah pernah malu, gak usah pernah takut, jalanin aja setiap prosesnya. Yang penting teman-teman semua mau belajar. Intinya itu. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye. Boom.